Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku bakal nge-review salah satu serial terbarunya Netflix yang dirilis tanggal 3 Juli 2020 kemarin, judulnya Ju-on Origins. Serial asal Jepang ini genrenya horor dan sebelumnya udah dibuat dalam bentuk film dengan berbagai versi. Dan ini pertama kalinya dibuat dalam bentuk series. Oke, langsung aja ini dia reviewnya. Buat penggemar horor, terutama horor Jepang, pasti udah nggak asing lagi ya sama film Ju-on ini. Karena film ini tuh udah ada dari tahun 2000 dan versinya tuh banyak banget. Total ada 13 versi termasuk yang versi Hollywood. Nah, dari semua versi itu, inti ceritanya tuh masih sama ya, yaitu tentang rumah yang dikutuk karena dulunya di rumah itu tuh terjadi tragedi pembunuhan. Ada yang cerita kalau pembunuhannya itu karena ada perempuan yang diculik, terus disekap dan diperkosa sampai hamil, tapi sama penculiknya itu si perempuan itu dibunuh, terus bayi sama penculiknya hilang nggak tahu kemana, nggak kelacak aja sama polisi. Terus ada cerita juga tragedi pembunuhannya tuh karena dulunya ada sepasang suami istri tinggal di situ dan si istrinya tuh hamil. Tapi suaminya curiga gitu kalau istrinya tuh udah selingkuh dan hamil bukan anaknya dia. Akhirnya istrinya dibunuh sama si suami, anaknya dikubur di belakang rumah dan suaminya tuh bunuh diri. Itu kenapa rumah itu jadi rumah kutukan yang siapapun yang datang atau masuk ke rumah itu bakal ngalamin hidup yang sengsara atau malah sampai meninggal. Balik ke cerita Ju-on Origins, jadi serial ini tuh total ada 6 episode yang setiap episodenya cuma sekitar 30 menit ya. Dan bisa dibilang serial ini tuh adalah prequelnya film Ju-on yang terdahulu. Soalnya setting waktu di serial Ju-on Origins ini tuh antara tahun 80-an sampai 90-an gitu. Yang mana film Ju-on yang pertama itu kan dimulainya dari tahun 2000. Terus karakter yang main di serial ini tuh banyak banget ya, tapi walaupun banyak mereka itu kayak terbagi-bagi gitu, kayak punya cerita dan konfliknya masing-masing yang nggak saling terhubung. Tapi di akhir cerita nanti ternyata cerita mereka itu ada kaitannya sama si rumah terkutuk ini, dan juga nanti bakal dikait-kaitin sama salah satu tokoh namanya Yasuo Odejima. Dia itu seorang penulis buku dan peneliti hal-hal yang berbau paranormal gitu. Contohnya di episode 1, cerita ini dibuka di tahun 88. Nyeritain tentang Haruka yang dia diundang di suatu acara TV yang tentang misterius gitu buat nyeritain pengalaman mistisnya. Terus Haruka cerita kalau dia punya tunangan namanya Tetsuya dan mereka berencana menikah. Terus Tetsuya itu nyari-nyari rumah buat nanti yang bakal mereka tempatin setelah menikah. Tapi pulang dari nyari rumah itu ada hal aneh yang nimpa kehidupan mereka gitu, si Haruka sama Tatsuya ini. Jadi mereka kayak diteror sama suara-suara, ada suara langkah kaki, ada suara pintu ditutup atau digeser gitu yang bikin hidup mereka nggak tenang. Terus di acara TV itu juga ada namanya Pak Odejima tadi. Dia tuh tertarik gitu sama ceritanya Haruka dan ngajakin Haruka supaya minta alamat rumahnya, terus neliti sama-sama tentang rumah itu gitu. Awalnya sih si Haruka nggak mau ya, tapi akhirnya mau juga karena pada akhirnya Tetsuya meninggal meninggal aneh gitulah, tanpa sebab tanpa apa, dan cara meninggalnya itu nyeremin gitu. Terus di tahun itu juga ada kejadian lain, yaitu seorang siswa SMA namanya Kiyomi. Dia pindah ke suatu SMA, terus sama teman-teman barunya dia itu dia dijebak main ke rumah itu. Tapi di rumah itu si Kiyomi ini malah dibully dan diperkosa, terus ditinggal gitu aja. Nah, tahu-tahu pulang dari rumah itu sifatnya Kiyomi tuh berubah gitu, dari yang asalnya dia cewek pendiam terus kalem, tiba-tiba dia jadi kayak lancar ngomong, berani berani ngomong, berani berpendapat, terus dia juga jadi jahat, dia sampai ngebunuh orang-orang yang nyakitin dia gitu. Terus setelah cerita di tahun 88 langsung alurnya berubah ke tahun
95, terus langsung berubah lagi ke tahun 97, dan di masing-masing tahun itu punya cerita masing-masing, punya konflik yang beda-beda gitu. Sepanjang aku nonton serial ini dari episode 1 sampai episode 6, kesan yang pertama yang aku dapat tuh satu, bingung. Bener sih, tapi mungkin karena dilihat dari alurnya ya, alurnya tuh kalau menurut aku cukup ribet gitu, dan perpindahannya tuh kayak lumayan membingungkan. Misalnya nih, di satu alur itu pertama di tahun 88 lagi nyeritain si A dan si B, terus nanti tahu-tahu pindah ke tahun 90-an nyeritain siapa lagi, terus nanti bisa aja balik ke tahun 88 lagi. Belum lagi pas di tahun 88 ini misalnya, itu antara nyeritain satu tokoh atau satu cerita dengan cerita lain tuh kadang nggak ada nggak ada tandanya gitu, jadi kadang bingung ini tuh sebenarnya cerita di tahun yang sama atau enggak ya gitu. Makanya harus bener-bener konsen banget waktu nonton film ini, soalnya ada beberapa cerita yang gak tuntas diceritain secara langsung atau secara visual, tapi justru penyelesaiannya atau akhir ceritanya itu dikasih tahu dari misalnya siaran-siaran berita, atau ada orang yang baca koran di tahun berapa. Contoh, ada episode yang ceritanya di tahun 88 gitu, ada anak kecil lagi di mobil sama laki-laki, nggak tahu itu anak kecil siapa, laki-lakinya juga siapa, dan si anak kecil itu dipukul gitu sama laki-laki, terus udah setting pindah ke tahun berapa. Nah nanti di tahun keberapanya ada berita di koran gitu kalau seorang anak kecil hilang, dan pelakunya adalah orang yang biasa nyulik anak perempuan kecil gitu, dan sekarang sudah di penjara. Jadi dari informasi yang kecil-kecil gitu kita baru tahu kalau oh ternyata laki-laki itu lagi nyulik si anak perempuan ini, dan si anak perempuan ininya mati, terus si penculiknya udah di penjara gitu. Informasinya tuh bisa datang dari mana aja, dari siaran TV yang baru disiarin kapannya, terus dari koran yang baru dibaca berapa tahun kemudian pas si peneliti paranormal itu lagi nyari-nyari bukti tentang rumah itu gitu. Jadi harus super duper teliti banget, ngelihatnya juga harus konsen supaya kita paham cerita ini tuh tentang apa, terus nantinya bakalan kemana arahnya. Kalau kalian ngarepin jump scare atau ada penampakan hantu di serial ini, sih aku bisa bilang di sini nggak ada ya hal-hal kayak gitu. Dari episode 1 sampai episode 6 bisa dibilang serial ini tuh minim jump scare. Jadi nggak bakalan ada tuh tahu-tahu jeng-jeng terus hantunya nongol gitu di depan mata. Itu sama sekali nggak ada. Paling yang bikin kita cuma ngerasa merinding atau ngerasa serem ya karena dari scoring yang ditimbulin, terus juga hantunya paling berupa bayangan-bayangan aja, sama diliatin aja kakinya si Kayako itu, hantu yang terkenal di Ju-on itu ya, paling cuma itu aja. Sama adegan yang bikin serem itu ya justru lebih banyak adegan gore-nya gitu, jadi lebih banyak kekerasannya sih, tusuk-tusukan, terus ada eh, gantung diri yang terus dibunuh yang bikin banyak darah berceceran di mana-mana gitu. Itu lebih serem kan ya dari ngelihat hantu sebenarnya gitu, apalagi pas waktu ada adegan, kalau nggak salah episode 4, yang suami istri berantem saling tusuk-tusukan, terus suaminya ngerobek perut istrinya terus ngambil bayi gitu aja, dan dia dengan biasanya gitu jalan nguburin si bayi itu, terus habis itu dia bisa-bisanya makan. Itu sih lumayan bikin aku merinding sih, terus ih serem aja karena darahnya kan udah kemana-mana gitu ya. Dan pada akhirnya walaupun serial ini alurnya agak ribet dan membingungkan, tapi tetap bikin aku penasaran dan gak bosan gitu buat nonton serial ini sampai akhir.
Terus juga aku sih berharap mudah-mudahan serial ini tuh ada season 2-nya. Karena di season 1 ini tuh masih banyak banget pertanyaan gitu. Kenapa si A bisa begini, kenapa si A bisa begitu, kenapa si C tahu-tahu ngalamin kayak gini gitu ya. Dan yang awalnya aku berharap mungkin ini adalah prequelnya film Ju-on yang terdahulu, maksudnya mungkin di serial ini tuh bakal ada jawaban kenapa rumah itu tuh bisa sampai terkutuk dan kapan kutukannya bakal beres. Tapi ternyata di sequel ini juga sama sekali belum terjawab pertanyaan itu gitu. Jadi serial ini tuh cuma sama aja kayak film-film Joon yang udah, ada rumah terkutuk, terus ada pemeran dengan cerita yang beda, tapi akhirnya sama, meninggal-meninggal juga. Jadi belum ada awal ceritanya dan nggak tahu berakhirnya kayak gimana. Apakah nanti mungkin ada season 2-nya yang bisa kasih jawaban, atau mungkin di season 2 itu si Pak Odejima, si paranormal itu bisa nemuin jawabannya dan akhirnya bisa menyelesaikan kutukan ini, atau gimana. Karena di season 1 ini sama sekali belum terjawab pertanyaan itu, jadi masih banyak pertanyaan dan masih banyak hal yang menggantung gitu. Tapi tetap seru sih, dan kalian sebagai penggemar film horor, apalagi yang suka sama film-filmnya Ju-on, harus nonton inilah supaya nanti kalau misalnya ada Ju-on series selanjutnya bisa nyambung gitu. Oke, itu tadi review tentang Ju-on Origins aku kali ini. Buat kalian yang udah nonton juga boleh sharing di kolom komentar ya. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng buat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih, dadah.